Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 14 dari alur cerita yang pernah gue bawain sebelumnya, yaitu kelanjutan alur cerita Battletoads The Heaven ini ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah 50 peserta ini mulai bertanding, lalu tersisa 25 peserta yang memasuki babak berikutnya. Untuk 25 peserta, silakan naik ke arena dan mengambil nomor urut undian kalian masing-masing, ucap dari pria paruh baya yang memimpin acara itu. Lalu Xiaolin dan Xiao Xiao pun saling memandang dan mereka pun naik ke arena untuk mengambil undian mereka. Aku mendapatkan nomor urut 3, ucap dari Xiao Xiao. Xiaolin pun lalu membuka kertas undiannya. Hei, aku mendapatkan nomor urut 8. Beruntung sekali ya aku, ucap dari Xiaolin. Kemudian Xiaolin lalu menepuk bahu Xiao Xiao. Kakak, ayo aku pasti akan mendukungmu di kursi penonton sambil mendoakanmu. Dan aku berharap kakak juga bisa mencapai final sepertiku. Ucap dari Xiaolin. Babak sistem gugur kedua pun lalu dimulai. Untuk peserta yang mendapatkan nomor urut 1 silakan menaiki arena, ucap dari pemimpin acara itu. Wudongsu yang mendapatkan nomor urut 1 segera menaiki arena itu, dan lawannya adalah seseorang pemuda jangkung kurus. Baru saja pertarungan itu dimulai, Wudongsu sudah menggunakan teknik yang menutup pergerakan lawannya. Lalu Wudongsu pun muncul di depan lawannya dan meninjunya dengan kuat. Buat, pertarungan ini pun berakhir dalam sekejap. Lalu akhirnya pertarungan kedua pun segera dimulai. Tetapi pertarungan kedua ini sangatlah tidak menarik. Bahkan Xiaolin pun sampai tertidur saat menyaksikannya. Dan sekarang adalah giliran peserta nomor urut 3. Ya, ketiga itu yang bertarung pastilah peserta yang mendapatkan undian nomor 3 dan silakan naik ke arena, ucap dari pemimpin acara. Kakak bersemangatlah, sekarang adalah giliranmu, ucap dari Xiaolin. Xiao Xiao pun lalu melangkah ke atas arena. Namun saat dia melihat lawannya yang dihadapinya, Xiao Xiao terkejut karena lawan Xiao Xiao kali ini adalah Wu Shuang. Seluruh arena pun menjadi meriah saat penonton melihat Xiao Xiao menaiki arena, terlebih lagi karena lawannya adalah Wu Shuang. Semua penonton pun menjadi bersemangat. Tetapi Xiaolin sangat khawatir dengan Xiao Xiao karena kakaknya ini akan berhadapan dengan Wu Shuang. Dia takut kalau Xiao Xiao akan terluka. Bagaimanapun Wu Shuang adalah lawan yang sangat kuat. Wu Shuang, bersiaplah, ucap dari Xiao Xiao. Hah? Xiao Xiao, nyalimu cukup besar juga ya. Kamu membuatku terkesan. Tetapi setelah aku memasuki arena pertempuran, aku akan pastikan kamu tidak akan bisa berbicara lagi, ucap dari Wu Shuang. Kalau begitu cobalah saja, jawab dari Xiao Xiao. Xiao Xiao memiliki api suci yang dihadiahkan oleh King Pa. Dan juga sudah mempelajari skill bertarung yang diperoleh dari Aulayan Protos kuno. Jadi Xiao Xiao merasa percaya diri dalam pertarungannya kali ini. Kamu masih terlalu lemah untuk bertarung melawanku, ucap dari Wu Shuang sambil memperhatikan api di tangannya. Pertarungan dimulai, teriak dari pemimpin acara itu. Setelah itu Wu Shuang pun segera melesat dengan cepat dan mendekati Xiao Xiao dalam sekejap. Xiao Xiao pun terkejut, kecepatan Wu Shuang ini memang berada di luar imajinasinya. Xiao Xiao pun lalu mundur dengan tergesa-gesa, tetapi Wu Shuang datang dengan cepat. Hah, gerakanmu itu terlalu lambat, ucap dari Wu Shuang sambil memukul Xiao Xiao dengan tinjunya yang penuh dengan api. Buar, Xiao Xiao pun lalu mengangkat tangannya untuk menahannya. Namun Wu Shuang terus memukuli Xiao Xiao. Hiya, dededor, 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 dededor. Buar. Wu Shuang pun akhirnya berhenti menyerangnya dan menggelengkan kepalanya. Apakah ini kekuatan doang bintang 1? Tanya dari Wu Shuang. Xiao Xiao pun lalu menggertakkan giginya dan mencoba untuk mengontrol napasnya. Baiklah, aku tidak akan bermain-main lagi, ucap dari Xiao Xiao. Mendengar itu, Wu Shuang pun lalu berkata, jika kamu tidak mempunyai kemampuan yang cukup, maka pertandingan ini bukanlah tempat untukmu, ucap dari Wu Shuang.
Telapak tangan Wushuang pun tiba-tiba meledak menjadi api yang besar. Dan seekor singa yang terbuat dari api pun terbentuk di atas kepalanya. Jika kamu ingin menyerah, lakukan saja. Aku akan memberimu satu kesempatan, ucap dari Wushuang kembali. Aku tidak mungkin menyerah. Sialan, ucap dari Xiao Xiao. Baiklah kalau begitu, bersiaplah, ucap dari Wushuang. Untuk menghadapi bahaya seperti ini, Xiao Xiao pun langsung menggunakan skill bertarung yang baru dia dapatkan dari Aulayan Protoss kuno, yaitu Red Lotus Skyfire. Api yang tidak terhitung jumlahnya pun berkeliaran di atas kepala Xiao Xiao pada saat ini. Api ini adalah api suci yang diberikan oleh King PA kepadanya. Dadedok, buar. Mulut besar singa yang terbuat dari api bergegas menuju ke arah Xiao Xiao dengan sangat ganas. Namun Xiao Xiao juga memiliki aura yang sangat luar biasa di sini. Dia bisa mengendalikan Lotus Flame di tangannya. Dan melihat serangan yang menghampirinya, Xiao Xiao pun lalu mengangkat tangannya dan mencondongkan dirinya ke depan. Buar. Ketika kedua skill itu berhadapan satu sama lainnya, gelombang suhu panas pun yang menakutkan segera menyapu ke seluruh arena itu. Ini sepertinya teknik milik ayah, ucap dari Xiaolin. Saat melihat Lotus Flame yang besar, Xiaolin pun tiba-tiba teringat kepada Angry Buddha Lotus Flame milik Xiaoyan. Pada saat yang sama, di kursi tetua, Point Swallow lalu bertanya kepada tetua yang lainnya. Menurutmu, siapa yang akan menang? Tanya dari Point Swallow. Wushuang adalah seseorang jenius yang dibesarkan dari klan ini. Tetapi Xiao Xiao hanyalah seseorang dari dunia bawah. Latar belakang mereka jelas tidak selevel. Sudah jelas bahwa Wushuang lebih baik daripada Xiao Xiao. Pukulan ini pasti akan menyebabkan Xiao Xiao terluka parah dan kalah, jawab dari Jing Lian. Point Swallow pun mendengar itu dia hanya menggelengkan kepalanya. Belum tentu, meskipun Xiao Xiao biasanya tidak suka berbicara, dia memiliki api suci yang diberikan oleh pemimpin klan di tubuhnya. Belum lagi, sepertinya dia sudah mempelajari skill bertarung yang ada di tempat ini. Jadi aku pikir dia tidak akan kalah dengan begitu mudah, ucap dari Point Swallow. Maksudmu dia setingkat dengan Wushuang dan juga Wudongsu? Tanya dari Jing Lian. Tidak setingkat juga sih. Kamu salah jika membandingkan Xiao Xiao dengan Wushuang dan juga Wudongsu, ucap dari Point Swallow. Hah? Aku tidak mengerti maksudmu. Apa sih? Tanya dari Jing Lian. Sementara itu, di atas arena, Wushuang sudah merasa bahwa dia akan menang kali ini. Dia cukup percaya diri dengan serangannya ini. Berbeda dengan Xiao Xiao, wajahnya selalu tenang, sepertinya dia tidak peduli dengan apapun hasil dari pertandingan ini. Buar, singa api Wushuang benar-benar bisa melahap Lotus Flame milik Xiao Xiao. Hahaha, Wushuang pun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tetapi tawanya itu tidak berlangsung lama. Dia langsung diam ketika dia melihat bahwa singa api miliknya tiba-tiba membengkak setelah melahap Lotus Flame milik Xiao Xiao. Singa api Wushuang pun terus membesar. Sialan, jika ini terus berlanjut, singa api itu pasti akan meledak dan membahayakan diriku sendiri, gumam dari Wushuang di dalam hatinya. Sementara itu, Xiao Xiao terlihat tenang sepanjang waktu. Kini, dia mulai menatap dengan serius ke arah Wushuang. Meledaklah, ucap dari Xiao Xiao. Buar, sebuah gelombang api besar pun meledak dan melesat ke beberapa bla. Anjing, saya bangga ngomong ke berbagai arah anjing. Teteh maksudnya gitu. Dan sekarang singa api itu pun sudah tidak berbentuk lagi, alias meledak. Namun tanpa diduga, sebuah gelombang energi juga muncul dari arah Wushuang. Buar, kedua gelombang ini pun bertabrakan. Xiao Xiao berusaha dengan sekuat tenaga untuk melawannya, tetapi gelombang api miliknya bisa dihancurkan oleh gelombang energi dari Wushuang itu. Xiao Xiao pun lalu batuk sedikit dan meludahkan sedikit darah. Tetapi kondisi Wushuang di sisi lain juga tidak terlalu lebih baik. Bahkan Wushuang memuntahkan darah yang lebih banyak daripada Xiao Xiao.
Namun Wu Shuang masih bisa berdiri pada saat ini, sedangkan Xiao Xiao sudah terbaring di arena. Hahaha, kamu kalah bukan? Ucap dari Wu Shuang sambil menyeka darah di mulutnya. Siapa bilang aku kalah? Aku belum kalah, jawab dari Xiao Xiao sambil berusaha untuk duduk. Tidakkah menurutmu itu konyol? Kamu tidak akan mungkin bisa bertarung lagi dengan keadaan seperti itu, ucap dari Wu Shuang. Ah, tidak juga. Aku cuma terlalu malas saja untuk berdiri, jawab dari Xiao Xiao sambil ternganga. Xiao Xiao tiba-tiba memancarkan api surgawinya, dan api surgawi itu mampu memulihkan tubuh Xiao Xiao dalam waktu yang sangat singkat. Melihat adegan itu, Wu Shuang pun menjadi sangat kesal. Sialan, bagaimana mungkin lukanya bisa sembuh dengan begitu cepat, ucap dari Wu Shuang. Wu Shuang yang saat ini cemas berusaha tetap tenang, dan dia segera memikirkan ide gila yang lainnya. Dari sudut matanya, diam-diam dia melirik ke arah kursi tetua. Dia sepertinya berniat untuk melakukan hal yang curang. Kamu memaksaku untuk melakukan ini, ucap dari Wu Shuang. Dengan cepat dia lalu melemparkan sebuah pil ke mulutnya, dan dia tidak mengunyah pil itu, melainkan dia langsung menelannya secara utuh. Hal ini dilakukannya di titik buta kursi para tetua, jadi para tetua tidak bisa melihatnya. Tetapi Xiaolin yang berhadapan dengan Wu Shuang bisa melihatnya. Hanya saja Wu Shuang bergerak terlalu cepat, jadi Xiaolin tidak bisa melihat dengan jelas apa yang telah dilakukan Wu Shuang sebenarnya. Dan Wu Shuang hanya terlihat sedang menjentikan jarinya saja. Sesaat kemudian wajah Wu Shuang pun mulai berubah. Ia bisa merasakan ada api yang membara di tubuhnya. Aku akan menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat, ucap dari Wu Shuang. Sebenarnya perubahan Wu Shuang yang tiba-tiba ini bisa menimbulkan kecurigaan. Jadi Wu Shuang pun harus bisa menang dengan cepat. Lalu kemudian dia pun keluar dari arena setelah menyelesaikan pertarungannya. Sebenarnya apa yang dilakukannya tadi? Kenapa penampilannya sedikit berubah sekarang? Ucap dari Xiaolin yang melihat itu. Xiao Xiao yang masih memulihkan diri dan mengatur nafasnya hanya bisa merasakan ada angin kencang yang berhembus, dan kemudian dia membuka matanya. Buar! Serangan tiba-tiba yang dilakukan oleh Wu Shuang membuat tubuh Xiao Xiao terlempar keluar. Ini tentu saja mengejutkan semua orang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Xiao Xiao akan kalah karena terlempar keluar dari arena itu. Xiao Xiao yang jatuh keluar lapangan dan menabrak teras dengan sangat keras, itu membuatnya memuntahkan seteguk darah. Untungnya Xiaolin bisa menangkap Xiao Xiao tepat waktu sehingga Xiao Xiao tidak terlempar terlalu jauh. Kakak, bagaimana keadaanmu? Tanya dari Xiaolin. Sebenarnya aku tidak apa-apa, jawab dari Xiao Xiao. Melihat Xiao Xiao yang terluka, Xiaolin pun tidak bisa diam. Wajahnya lalu memerah karena dia marah. Dia langsung memplototi Wu Shuang seperti serigala yang melihat domba. Saat sedang menatap Wu Shuang, Xiaolin tiba-tiba teringat dengan adegan Wu Shuang yang sedang menjentikan jarinya. Xiaolin kemudian menyadari bahwa Wu Shuang melakukan hal yang curang dalam pertandingan ini. Kamu bajingan, tadi kamu pasti menggunakan obat terlarang bukan? Tanya dari Xiaolin. Apa kamu bilang? Mana mungkin aku melakukan itu? Apa kamu punya bukti bahwa aku melakukan itu? Jangan memfitnah orang sembarangan seperti itu, ucap dari Wu Shuang. Aku melihat kamu menjentikan jarimu beberapa detik yang lalu. Kamu pasti telah meminum sebuah pil saat itu. Dasar penjahat curang, teriak dari Xiaolin. Semua peserta di sini suka menjentikan jarinya. Apakah mereka juga meminum pil? Ucap dari Wu Shuang. Xiaolin sadar bahwa apa yang dilihatnya itu tidak bisa membuktikan apa-apa. Awas saja, suatu saat nanti aku pasti akan membuatmu mengakuinya dan membuatmu malu di hadapan semua orang, ucap dari Xiaolin. Saat ini situasinya pun berubah menjadi sangat kacau. Xiaolin yang menuduh Wu Shuang melakukan kecurangan sangat menarik perhatian banyak orang. Di hadapan perhatian semua orang, Wu Shuang tetap tenang sepertinya dia tidak terjadi apa-apa. Aktingnya ini memang layak mendapatkan piala Oscar sebagai aktor terbaik. Namun para tetua sepertinya tampak biasa-biasa saja. Tentu saja hal ini membuat Xiaolin menjadi semakin marah. Xiaolin mencoba meyakinkan para tetua bahwa Wu Shuang telah melanggar peraturan.
Tetapi sepertinya mereka memilih untuk tidak mempercayai ucapan dari Xiaolin itu. Sialan, mereka tidak percaya kepada aku, gumam dari Xiaolin. Sementara itu di menara yang tinggi yang tidak jauh dari arena, King PA hanya tersenyum melihat adegan itu. Kalian juga tadi melihatnya bukan? Ucap dari King PA pada orang-orang yang berada di sebelahnya. Ya, Wushuang jelas meminum sebuah pil dan itu dilarang dalam kompetisi ini. Lalu apakah kita harus turun untuk memberitahu yang lainnya? Tanya dari orang-orang itu. Lalu King PA pun menggelengkan kepalanya dan mengelus janggutnya. Jangan, aku ingin membuat Xiaolin merasa marah dan terhina. Meskipun perbuatan Wushuang itu tercela, tetapi dosanya ini masih bisa dimaafkan. Lagi pula itu justru akan membuat kedua muridku ini menjadi memiliki motivasi yang hebat untuk menjadi lebih kuat lagi, ucap dari King PA. Baiklah tuan pemimpin, memang benar. Anda memang mempunyai visi yang bagus, ucap dari orang-orang di sekitarnya. Lihat saja, Xiaolin pasti akan menjadi lebih kuat di babak berikutnya, ucap dari King PA. Sementara itu di arena, kebencian Xiaolin telah mencapai puncaknya. Seiring berjalannya waktu, semua pertarungan di babak ini pun selesai. 8 orang yang tersisa silakan menuju ke depan, ucap dari pemimpin acara itu. 8 orang pun lalu maju ke depan. Tatapan Xiaolin langsung tertuju kepada Wushuang. Sementara itu Wudongsu adalah yang pertama mengambil nomor urut undian dan dia mendapatkan nomor urut 2. Kemudian King Laizi, dia juga mendapatkan nomor urut kedua. Setelah itu giliran dari Wushuang, ia mendapatkan nomor urut keempat. Lalu Xiaolin melangkah maju dan mengambil nomor undiannya. Dan setelah melihat nomor undiannya itu, Xiaolin langsung tersenyum penuh dengan dendam. Ternyata Xiaolin juga mendapatkan nomor urut 4. Dan beberapa waktu setelahnya pun pertandingan babak ini pun segera dimulai. Wudongsu memasuki ring arena terlebih dahulu. Lalu King Lianzi juga memasuki arena. Mari kita bertarung dengan baik, ucap dari Wudongsu. Ya tentu saja aku akan serius bertarung denganmu, ucap dari King Lianzi. Setelah mereka saling memberikan hormat, mereka pun langsung bertarung dengan sangat sengit. Bak bibuk, bak bibuk, bak bibuk. Buar. Pertarungan di antara keduanya ini membuat semua penonton pun berteriak kegirangan. Pertarungan ini benar-benar luar biasa dan bahkan berlangsung selama 1 jam. Tetapi salah satu dari mereka belum ada yang ingin menyerah. Namun pada akhirnya Wudongsu menggunakan serangan yang membuat King Lianzi ini keluar dari ring. Pertarungan yang bagus. Kali ini aku kalah darimu, ucap dari King Lianzi. Terima kasih telah bertarung dengan baik. Kamu memang lawan yang hebat, ucap dari Wudongsu. Pertarungan kalian memang sangat hebat, ucap dari semua penonton yang berteriak memberikan semangat kepada mereka. Lalu pertarungan nomor 4 berada di urutan terakhir. Namun sebenarnya Xiaolin sudah tidak sabar menunggu gilirannya bertarung. Singkat cerita, saat pertandingan ketiga ini baru saja dimulai, Xiao Xiao berkata kepada Xiaolin, kekuatan Wushuang yang sebenarnya hampir sama denganku. Tetapi kamu harus berhati-hati karena dia petarung yang curang, ucap dari Xiao Xiao. Xiaolin pun mendengar itu, dia lalu menganggukkan kepalanya. Jangan khawatir, nenek tua, aku pasti akan membuat seluruh tempat ini menjadi gempar, ucap dari Xiaolin. Ya, seseorang yang kuat disebut nenek tua ini tidak bertarung dengan baik sebelumnya. Kali ini kamu harus berjuang demi nama baik klan Xiao, ucap dari Xiao Xiao. Jangan khawatir, aku akan melawan dia dengan sekuat tenagaku, ucap dari Xiaolin. Di pertandingan ketiga ini, Wang Yi menjadi pemenangnya. Peserta selanjutnya silakan segera menaiki arena, ucap dari pemimpin acara itu. Mendengar itu Xiaolin pun langsung buru-buru memasuki arena karena dia sudah tidak sabar ingin menghajar Wushuang itu. Wushuang, cepatlah, aku sudah tidak sabar ingin sekali membunuhmu, ucap dari Xiaolin berteriak dengan sangat lantang. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kini saatnya tiba Xiaolin menghabisi Wushuang ini ya. Sebenarnya alur ceritanya susah ditebak sih kalau yang ini, karena ini anaknya Xiaoyan. Jangan-jangan Xiaolin ini kalah nih sama Wushuang. Ya, nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue yakin kalian gak bisa tidur dan menunggu alur cerita selanjutnya nih.
Terima kasih sebelumnya karena selama ini kalian sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Semoga sehat selalu untuk kalian dan assalamualaikum. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Dadah.